Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Mari kita sambut berkat Allah di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kita akan mendengarkan renungan harian kita untuk hari ini 21 November tahun 2020. Tetapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami akan dengarkan firman Tuhan pada hari Sabatmu ini, di pagi hari ini, di hari yang baru. Kiranya pekabaran firman-Mu boleh jadi berkat dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, renungan kita 21 November tahun 2020 dengan judul Jawaban Allah terhadap tuduhan-tuduhan iblis. Jawaban Allah terhadap tuduhan-tuduhan iblis. Wahyu 14 ayat 9 dan 10. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Wahyu 14 ayat 9 dan 10. Sekali lagi, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Wahyu 14 ayat 9 dan 10. Bagaimana dunia memperlakukan hukum Allah? Di mana-mana orang bekerja melawan aturan ilahi dalam keinginan mereka untuk menghindar dari memikul salib yang menuntun pada kepatuhan. Bahkan gereja-gereja berpihak pada kemurtadan besar yang menuntut bahwa hukum Allah telah diubah atau dibatalkan. Banyak orang dalam kebutaan mereka membanggakan kemajuan dan pencerahan yang luar biasa. Tetapi pengamat surgawi melihat bumi dipenuhi dengan korupsi dan kekerasan. Karena dosa, atmosfer dunia kita telah menjadi atmosfer rumah hama. Sebuah pekerjaan besar harus diselesaikan di hadapan dunia dalam kebenaran-kebenaran Injil yang menyelamatkan. Ini adalah cara yang ditentukan Allah untuk membendung gelombang kemerosotan moral. Ini adalah caranya untuk memulihkan citra moralnya dalam manusia. Ini adalah obat untuk kekacauan universal. Ini adalah kekuatan yang menarik orang bersama dalam kesatuan. Untuk menyajikan kebenaran ini adalah pekerjaan dari pekabaran malaikat ketiga. Tuhan merencanakan bahwa penyajian pekabaran ini akan menjadi pekerjaan tertinggi dan terbesar yang dilakukan di dunia saat ini. Iblis terus-menerus mendesak umat manusia untuk menerima asas-asasnya. Jadi dia berusaha untuk menandingi pekerjaan Allah. Dia secara konstan mewakili umat pilihan Allah sebagai orang yang tertipu. Dia adalah penuduh saudara-saudara dan kuasa menuduhnya digunakan terus untuk melawan mereka yang bekerja bagi kebenaran. Allah menghendaki melalui umatnya untuk menjawab tuduhan iblis dengan menunjukkan hasil ketaatan kepada prinsip-prinsip yang benar. Semua cahaya dari masa lampau, semua cahaya yang bersinar di masa sekarang dan sampai ke masa depan, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah adalah untuk setiap jiwa yang akan menerimanya. Kemuliaan cahaya ini yang merupakan kemuliaan karakter Kristus harus dimanifestasikan dalam orang Kristen, dalam keluarga, di gereja, dalam pelayanan firman dan setiap institusi yang didirikan oleh umat Allah. Semua rancangan Allah akan menjadi simbol dari apa yang dapat dilakukan untuk dunia. Mereka harus menjadi tipe kekuatan yang menyelamatkan dari kebenaran-kebenaran Injil. Mereka adalah agen-agen dalam pemenuhan tujuan Allah yang besar bagi umat manusia. Jadi saudaraku, pekabaran malaikat yang ketiga adalah jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya, ia akan menerima tanda pada dahi atau pada tangannya. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Anggur murka Allah ini sama dengan kutuk, sama dengan hukuman dari Allah. Maka tidak boleh kita memiliki tanda binatang. Tanda binatang atau tanda dari patung. Ya, jadi jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya dan menerima tanda. Dan kita harus mengklarifikasi tanda yang dimaksud dalam Wahyu pasal 14. Tanda yang dimaksud ini adalah tanda setan. Bagaimana tanda setan? Apakah tanda setan itu menggunakan cap-cap atau tato-tato yang menakutkan? Tidak, saudara.
Sebenarnya kitab Wahyu tidak menggambarkan seperti begitu tanda binatang. Tanda binatang itu adalah karakter seperti binatang. Karakter seperti setan. Karakter setan adalah karakter binatang. Karakter, contoh hal-hal yang simpel saja. Suami pukul istri dan hobi dia. Seperti dia punya talenta pukul istri, itu tabiat binatang. Kemudian maki, mungkin kita membawa kendaraan di jalan, kemudian ada kendaraan yang nyalip, lalu kita marah. Kita katakan orang itu dengan kata binatang misalnya. Maka inilah tanda binatang, itu karakter binatang. Jadi terlalu jauh kalau kita menggambarkan tanda binatang dalam kitab Wahyu itu adalah cap-cap yang angker-angker seperti begitu, tato-tato yang menakutkan, salah. Tanda binatang adalah karakter seperti binatang, yaitu yang hari-hari kita hadapi. Maka setan bertujuan seperti itu. Karakter Allah, gambar dan rupa Allah dari hidup manusia itu dia robah. Maka tidak ada cara lain selain kita datang setia kepada Tuhan agar supaya gambar dan rupa Allah tercermin dalam hidup kita. Kalau saudara hidup bertetangga, jadilah tetangga yang baik. Kalau saudara tidak punya hubungan yang baik dengan tetangga saudara-saudara, maka karakter saudara adalah karakter binatang. Karakter yang tidak baik, karakter raja kegelapan. Maka berbuat senyumlah kepada tetangga saudara. Lalu kemudian ibu-ibu jangan tukang gosip. Itu karakter binatang, karakter yang setan tanam dalam diri kita. Nah, karakter-karakter seperti ini kalau kita tidak robah, maka pada akhirnya nanti pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, tanda ini kalau terus ada dalam diri kita, maka murka Allah menimpa kita. Maka robah. Bukan robah untuk kita mencari kembali karakter Allah dalam hidup kita. Tidak. Kita sudah ada karakter Allah karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, menurut citra Allah. Itu sebenarnya adalah karakter seperti Allah. Maka kembalikan datang setia kepada Tuhan. Yesus mati untuk kita, dia mau robah citra, mau kembalikan citra Allah itu ke dalam kehidupan kita kembali. Baik, mungkin ini pekabaran begitu keras kepada kita. Kalau kita tidak berubah, kita tidak mau ikut aturan, kita melanggar aturan, kita memiliki karakter seperti binatang. Ingat, binatang diciptakan pada hari yang sama waktu kita juga diciptakan. Sebelum kita diciptakan, sebelum manusia diciptakan, binatang telah diciptakan. Dan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Binatang tidak pernah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kalau kita memiliki karakter Kristus, maka itulah karakter atau gambar dan rupa Allah dalam diri kita. Kalau kita tidak mencerminkan gambar dan rupa Allah, maka kita mungkin akan mencerminkan gambar dan rupa dengan siapa kita diciptakan di hari Jumat itu, yaitu binatang. Tuhan memberkati kita, biarlah kiranya ini akan menegur kita. Harus memiliki karakter yang baik, lemah lembut, kasih, buah-buah roh, Galatia 5, 22-23, kasih, sukacita, damai sejahtera. Walaupun kita banyak rugi. Saya pernah bilang kepada jemaat saya, kalau saudara tanam terung misalnya, sayur terung, saudara tanam misalnya 2 pohon. Kalau orang curi terung-terung itu, saudara akan marah karena habis terungnya. Makanya caranya adalah jangan marah dengan terjadi pencurian itu. Caranya adalah tanam terung banyak-banyak. Sehingga ketika orang datang ambil, saudara tetap sukacita karena banyak. Saudara diuji dalam tabiat saudara. Hanya dengan terung saudara marah orang, karakter binatang itu nampak dalam diri kita. Bertobat. Mari kita memiliki karakter seperti karakter Kristus dan buang karakter binatang dalam diri kita. Sehingga kita menjadi umat Tuhan. Kalau Tuhan datang, kita bukan kena laknat atau murka Allah, tapi kita diberkati dengan berkat Allah untuk masuk dalam kerajaan. Tuhan berkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pekabaran hari ini jadi berkat dalam hidup kami. Kiranya kami boleh memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kami. Bukan karakter dengan siapa kami diciptakan di hari yang sama. Sehingga kami boleh dapat berkat waktu Tuhan datang. Pimpin kami hari ini, baik yang beribadah hari Sabat maupun yang aktivitas yang lain, Tuhan akan memberkati. Biarlah berkat Allah menaungi hidup kami. Dan pertemukan kami pada renungan harian pada besok hari nanti. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.